Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani. Bersama saya Laili Fauzia. Kali ini kita akan berdiskusi tentang memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir bersama kita Bapak Fuadul Hakim SPDI MSI, Kepala Min 1 Gunung Kidul, sekaligus juga Ketua KKMI Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sekali Bu Laili. Alhamdulillah. Baik Pak Fuad, kali ini kita akan berdiskusi membicarakan tentang memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita sudah diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah tetapi kurang maksimal dalam memanfaatkan tersebut. Nah, bagaimana kira-kira Pak Fuad untuk kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Monggo Pak Fuad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Sahabat religi Gunung Kidul yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai detik ini masih diberikan kepada kita. Kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan sehat, masih diberikan kesempatan, sehingga kali ini kita dapat bersama-sama berdiskusi di podcastnya Kemenang Gunung Kidul ini dengan keadaan yang baik. Shalawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu besok di yaumil qiyamah. Amin. Sahabat religi beserta Bu Laili, tadi beliau sudah memulai diskusi kita ya dengan ungkapan yang menurut saya bagus sekali, bahwa sebenarnya kita sudah diberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kenyataannya mungkin karena kesibukan atau karena banyaknya hal yang harus kita lakukan, terkadang melupakan kita untuk memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita perlu merenungkan kembali apa yang pernah disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Beliau menyatakan i'tanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa farahaka qabla sukhlik, wa hayataka qabla mautik. Begitu Bu Laili. Apa itu Pak Fuad artinya? Iya, baik. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jadi pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, itu ya. Masa muda itu masa yang betul-betul berharga sekali, masa yang waktunya luang, tenaga kita masih kuat, pikiran kita masih fresh, dan kita juga belum punya tanggung jawab kepada keluarga. Nah, ini semestinya kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin hari ini kita yang merasa tua merasa menyesal. Kenapa dulu ketika kita masih muda kita nggak memaksimalkan itu untuk belajar dan mencari ilmu. Itu perasaan kita hari-hari ini mungkin begitu. Mungkin Bu Laili juga begitu. Iya betul. Nah, kita punya pengalaman seperti itu. Maka tugas kita terutama kepada anak-anak kita itu adalah membimbing, mengarahkan supaya kemudian anak-anak kita itu akan lebih maksimal dalam menggunakan masa mudanya untuk kebaikan, terutama untuk mencari ilmu. Nanti kalau sudah tua seperti ini mungkin baru terasa dan menyesal, kenapa dulu ketika
waktu muda kok enggak kita maksimalkan untuk betul. mencari ilmu. Kira-kira begitu Bu Laili. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomik ya. Jadi manfaatkanlah kesehatanmu, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini sehat itu sesuatu yang luar biasa, anugerah agung yang luar biasa yang diberikan Allah sesudah nikmat iman dan Islam. Kita itu kadang sakit gigi saja itu sudah minta ampun itu, dihadapi makanan yang enak sudah tidak selera karena apa ya? Itu karena sakit, itu baru sakit gigi, belum sakit yang lain. Iya toh, Bu Laili gitu ya. Nah, ini sering sakit gigi kayaknya. Betul, Pak. Nah, kalau kemudian coba kita merenung beberapa waktu yang lalu, kita ada pandemi corona ya, begitu mahalnya arti kesehatan itu. Mau menghirup udara saja itu harus ke rumah sakit bagi saudara-saudara kita yang terjangkit. Bahkan tidak sedikit yang kemudian harus berpulang karena terlambat mendapatkan pertolongan medis. Saya punya cerita Bu Laili. Ini saudara saya itu ketika corona itu dibawa ke hampir seluruh rumah sakit di Jogja, putar semuanya penuh. Akhirnya harus pulang lagi ke rumah dan akhirnya meninggal di rumah karena tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena ketika itu hampir saja rumah sakit kita itu kolaps karena keadaan seperti itu. Nah, hari ini kita bisa bernafas ya dengan gratis, dengan bebas tanpa harus kemudian memakai oksigen dan sebagainya. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Makanya sekali lagi mari sehat itu kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya, dan tentu itu penting juga ini kita jaga kesehatan ini ya. Kita jaga kesehatan ini, kita atur pola kehidupan kita, pola istirahat kita, pola kerja kita, dan pola makan kita. Ini yang terakhir ini yang kadang-kadang kita di luar kontrol itu. Asal kita di hadapan kita ada makanan yang enak itu ya sudah langsung semuanya dihabisin tanpa berpikir bahwa mungkin saja di antara makanan-makanan itu yang ketika dikonsumsi berlebihan itu menjadi tidak baik. Nah, itu lupa kerjaan dan sebagainya itu. Gitu Bu Laili. Itu tadi yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3 sekarang. Baik, sekarang yang nomor 3. Jadi waginaka qabla fakrik. Jadi gunakanlah waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Tentu kita memaknai ini tidak harus kita maknai ketika kita kaya, tapi ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, yaitu sisihkanlah untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada titik ini saya jadi ingat Bu Laili, saya pernah membaca sebuah artikel dialognya Profesor Insinyur Sutami. Beliau ini arsiteknya jembatan Semanggi Jakarta yang terkenal itu. Itu ketika itu beliau sakit, gitu kan, di rumah sakit, kemudian dijenguk oleh para mahasiswa beliau. Ya. Ketika itu lalu beliau bertanya kepada para mahasiswa beliau itu, Mas, kalau kamu punya uang 100, lalu yang 25 itu kamu kasihkan kepada pengemis, uangmu masih berapa? Itu kan. Nah ini para mahasiswa yang masih muda-muda ini secara spontan menjawab, masih 75 Prof gitu. Apa kata beliau? Salah itu. Lu kok salah? Iya, karena uang sejatimu yang masih ada itu adalah yang 25 yang kamu kasihkan kepada pengemis tadi. Itu akan abadi. Sementara 75 yang tadi kamu simpan itu akan habis untuk kepentingan konsumsi dirimu itu kan. Masuk ya sampai sini ya. Ini jadi betapa kemudian penting sekali kita menyisihkan rezeki kita itu untuk sedekah. Itu tadi supaya kemudian kita punya tabungan yang abadi.
Sebagian kita ya tentu untuk kebutuhan kita, tetapi sebagian juga kita sisihkan untuk tabungan abadi kita. Nah, meskipun begitu. Dalam keadaan terbatas gitu. Iya, harus dilatih seperti itu, harus dilatih. Iya. Itu tadi pemanfaatan waktu yang ketiga ya Bu. Keempat ya. Ketiga ya. Sekarang yang keempat ya. Wa faragha qabla sughlik. Ini gunakanlah waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ini juga penting. Kadang kita itu mungkin tidak terbiasa dengan jadwal keseharian Bu Laili. Jadi mungkin baik dari ketika kita bangun tidur itu ada jadwal-jadwal harian yang mungkin tertata, itu mungkin akan lebih bisa memaksimalkan waktu-waktu senggang ini supaya tidak terbuang secara percuma. Kadang kita kalau udah ketemu teman kemudian asik ngobrol sampai berjam-jam, atau ketemu dengan alat yang namanya HP sekarang, itu betul. Sudah kita duduk situ berjam-jam sampai nggak terasa waktu kita habis. Itu kan menghilangkan waktu senggang kita yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Ini yang terakhir ini. Dari 5 itu ini yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Jadi pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Ini kita diberi kesempatan yang luar biasa sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup gitu ya, kira-kira gitu ya. Sehingga seyogianya mari itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita mencermati Bu Laili dalam 24 jam kegiatan kita dalam sehari, itu mungkin kita bisa bagi 3 Bu. 8 jam untuk pekerjaan kita, 8 jam untuk istirahat atau tidur, kemudian 8 jam untuk kegiatan lainnya, itu kan. Itu 8, 24 jam ya. 24 jam itu ketika kita sampai umur 60 tahun, yang 8 jam untuk tidur tadi, ketika kita umur 60 tahun itu 20 tahun sendiri sudah untuk tidur. Nggak terasa kan? 20 tahun sendiri sudah untuk tidur. Betul. Kemudian 20 tahun lagi itu waktu habis kita untuk bekerja. Kemudian yang 20 tahun itu tadi ya waktu untuk lain-lain itu masih dipotong. Dipotong 10 tahun saat waktu kita menuju balik. Itu kan seperti itu. Sehingga ya itu tadi betapa kemudian waktu yang diberikan itu kita gunakan semaksimal mungkin mumpung kita masih diberi waktu dan kesempatan sebelum semuanya berakhir. Karena ketika semuanya berakhir maka selesai, dan kehidupan kita sebenarnya itu kan setelah exit itu ya, setelah keluar itu sebenarnya, dan itu sebenarnya butuh persiapan sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang kurang serius mempersiapkan itu. Kita kurang serius mempersiapkan itu. Jadi kadang mungkin kesibukan kita atau kemudian tingkat kesadaran kita yang kemudian belum terjaga sehingga atau belum terbiasa ya, sehingga kemudian kita lalai. Nah, salah satunya bagaimana kiatnya agar kemudian 24 jam itu menjadi ibadah bagi kita. Salah satunya adalah dengan memulai setiap aktivitas kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu setiap kita akan melakukan aktivitas kita baca itu, syukur nanti akhir kegiatan baca hamdalah, sehingga kalau kita terbiasa seperti itu nanti akan terjadi relasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terjaga. Sehingga 24 jam waktu yang kita lalui tadi, meskipun kita bekerja, meskipun kita tidur, meskipun kita beraktivitas yang lain, kalau awalannya bismillah, akhirnya alhamdulillah, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Begitu Bu Laili yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin. Luar biasa penjelasan dari Pak Fuad kali ini. Yang bisa saya tangkap di akhir itu sebenarnya
sebelum kita menyesal ya Pak. Iya, Ya, betul inti sekali. dari 5 Iya, hal tersebut sebelum kita menyesal. Ketika kita masih sehat, jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah sakit. Iya. Tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan. Iya. Betul sekali Bu Leli. Iya. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Fuadul Hakim, Kepala Min 1 Gunung Kidul sekaligus Ketua KKMI Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Saya Laili Fauziah mohon undur diri. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.